Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan berkisah tentang istri Nabi Ibrahim, yakni Siti Sarah, yang mempunyai anak pada saat beliau berusia 90 tahun dan suaminya yakni Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Di usia yang sudah tua itu, baik Siti Sarah ataupun Nabi Ibrahim ternyata melahirkan seorang anak, yakni Nabi Ishak. Berarti Nabi Ishak adalah kakak atau adik dari Nabi Ismail. Satu bapak, yakni Ibrahim. Kalau Nabi Ismail dari Siti Hajar, sedangkan Nabi Ishak dari Siti Sarah. Dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim sedang duduk-duduk termenung, memikirkan dan bertafakur kepada ciptaan Allah dan mensyukuri segala nikmat yang ia peroleh, karena Nabi Ibrahim termasuk nabi yang memiliki banyak harta. Pada saat itu ia kedatangan tiga orang tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana biasanya, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat menghormati dan memuliakan tamu. Maka dibawalah tiga orang tamu itu ke rumahnya untuk diberi hidangan makanan. Nabi Ibrahim kemudian menyembelih seekor sapi muda dan dibakar, dimasak sedemikian rupa. Dan kemudian Nabi Ibrahim menghidangkan masakan itu kepada tiga orang tamu itu. Tetapi ternyata tiga orang tamu itu tidak mau memakan hidangan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai cemas, jangan-jangan tiga orang ini akan menyakiti Ibrahim. Tapi kemudian kecemasan itu hilang karena tiga orang tamu itu sesungguhnya adalah malaikat dan ia mengatakan bahwa saya datang ke sini untuk memberitahukan kepada Ibrahim dan Siti Sarah bahwa kalian akan memiliki seorang anak di usia yang sudah tua ini. Maka terkejutlah Siti Sarah dan Ibrahim. Dan kemudian tertawa, terkejut karena ia dikabari akan memiliki anak. Padahal di usia yang sudah tua, sangat aneh dan mungkin ia sudah tidak berharap lagi. Tidak mungkin memiliki anak. Maka ia terkejut. Tetapi kemudian ia tertawa, bahagia. Karena apa? Karena sesungguhnya sejak dahulu ia ingin memiliki anak. Sampai kemudian karena terus bertahun-tahun tidak memiliki anak, maka Ibrahim dipersilahkan lagi untuk menikah kepada Siti Hajar. Dan dari Siti Hajar langsung memiliki anak, yakni Nabi Ismail. Naluri kewanitaan, ada kecemburuan dari Siti Sarah. Akhirnya memerintahkan kepada Ibrahim agar mengasingkan, menjauhkan Siti Hajar bersama Ismail yang sudah saya ceritakan dalam kisah sebelumnya, yakni Siti Hajar dan Ismail diasingkan ke sebuah tempat yang di situ sekarang ada sumur Zam-Zam. Nah, itulah yang dirasakan kebahagiaan karena bertahun-tahun Nabi Ibrahim dan Siti Sarah tidak memiliki anak, tetapi kemudian pada usia yang sudah sangat tua diberi kabar oleh tiga orang yang sesungguhnya itu malaikat memberitahukan bahwa ia akan memiliki seorang anak. Kisahnya dapat dilihat dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ishak. Di antaranya adalah surat Hud ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum.
maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya yaitu Yakub. Dalam surat Hud ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalat ya wailata a ilahun wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Inna hadza la syai'un ajib. Istrinya berkata, sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Pada surat Hud ayat 73 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ata'jabina min amrillah. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah, berkahnya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Bayangkan, usia 90 tahun Siti Sarah, dan Ibrahim suaminya 100 tahun memiliki seorang anak. Suatu keanehan dalam pikiran manusia, termasuk itulah yang dipikirkan oleh Siti Sarah dan Ibrahim. Tetapi Ibrahim yang sudah mengorbankan anaknya Ismail diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Siti Sarah seorang anak yang bernama Ishak. Ishak itu bahasa Ibrani yang artinya tertawa. Itu karena dinisbahkan kepada ketika malaikat memberitahukan bahwa Siti Sarah akan memiliki anak, dan Siti Sarah tertawa karena bahagia, maka diberilah nama bayi itu Ishak, yang kemudian ia menjadi seorang nabi, yakni Nabi Ishak. Dengan keterangan yang saya sampaikan tadi, maka mengertilah kita bahwa Nabi Ishak dan keturunannya itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu menjadi panutan umat. Nabi Ishak mempunyai anak laki-laki bernama Yakub yang juga menjadi nabi dan rasul Allah. Yakub mempunyai pula keturunan yang banyak. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang juga menjadi rasul atau nabi. Putra Nabi Ishak yang seorang lagi bernama Is, dan anaknya mempunyai putra pula yang menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang kaya raya. Demikianlah keturunan rasul-rasul itu ada pertalian antara satu dengan yang lain. Nabi Ishak wafat dalam usia 180 tahun dan dikuburkan di Jirun yang sekarang dinamakan Madinah. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Usia tua sekalipun, kalau Allah menghendaki, maka ia dapat melahirkan anak. Karena itu kepada siapa saja, siapapun kita, diberi anugerah anak atau tidak, asal kita sabar menerimanya, ikhlas menerimanya, ridho menerimanya, itu adalah bagian dari ketentuan Allah. Terima dengan ikhlas, maka semua itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Banyak orang yang menginginkan anak, tapi kemudian setelah punya anak, anak menjadi balai, menjadi ujian yang berat bagi orang tuanya. Bahkan banyak anak yang kemudian ia tidak berbakti kepada orang tuanya. Tapi banyak pula orang yang tidak punya anak sama sekali. Ia menginginkan anak. Itulah apabila kita menerimanya dengan sabar, dengan ikhlas, semua diserahkan kepada Allah, maka itulah yang terbaik bagi kita asal kita mensyukurinya dan ikhlas menerimanya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.